ketika Allah berkata aku menjadikan dia penolong, sebenarnya itu sebuah pujian. Dia justru merasa terkendala karena sambil urus suami dan anak. Nah pertanyaannya bagaimana dengan wanita yang seorang anak perempuan yang lahir di sebuah keluarga yang mengharapkan laki-laki? Shalom semuanya pemirsa live channel dimanapun berada, apa kabarnya hari ini? Senang banget aku masih bisa dipercayain untuk temenin teman-teman semua pemirsa live channel dalam acara Way Out, dimana seperti biasa kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang sebuah topik yang menarik, alkitabiah dan pastinya juga dekat sama kehidupan kita sehari-hari nih. Dan seperti biasa juga aku nggak sendirian karena ditemenin oleh seorang pastor, seorang pendeta yang bakal jadi apa ya, mungkin semacam narasumber kita kali ya buat kita ngobrol-ngobrol menggali lebih dalam soal topik ini. Yang kebetulan pastor ini adalah pasangan hidup saya. Seorang tambatan hati. Tambatan hati yang kebetulan kita dipasangkan juga di sini. Apa kabar? Apa kabar? Udah lama gak ketemu. Udah lama ya? Perasaan tadi di mobil baru ketemu ya? Well, jadi hari ini kita bakal bahas sebuah topik yang apa ya, menurut aku sih cukup Ini kamu banget topiknya. tapi kontroversial. Ya. Kontroversial juga gitu, Apalagi di masyarakat timur ya. Betul, apalagi di masyarakat timur gitu. Ada yang menganggap, oh nggak, harusnya nggak gini dong. Ada yang menganggap, oh ya nggak bisa gitu dong gitu. Jadi kayak ada dua kubu yang di masyarakat tuh kayaknya bertentangan. Sekarang tinggal jurinya Alkitab pasti kan? Jurinya Alkitab, betul. Makanya kita mau bahas nih. Jadi topik kita hari ini adalah tentang perempuan di mata Tuhan. Wih mantap, bukan perempuan di mata dunia, tapi perempuan di mata Tuhan. Perempuan di mata Tuhan. Jadi intinya tuh kayak kita mau gali lebih dalam lagi soal seberapa besar sih peranan perempuan menurut Alkitab gitu. Dan tujuan perempuan diciptakan gitu kan. Karena kita tuh hidup di masyarakat yang apa ya, budaya patriarkinya cukup kuat ya gitu. Kayaknya tuh perempuan tuh seringkali di dapur aja. Seringkali digambarkan tuh sebagai kaum nomor 2, kaum yang lebih lemah dan lain-lain. Di dapur nggak usah ngatur-ngatur deh, pokoknya di rumah aja. Gitu. Nurut aja pokoknya. Ngurus anak tuh titik. Udah. Apakah emang sebenarnya begitu nggak sih pada awalnya gitu? Nah kalau gitu kan kita mesti bahas dari awal banget nih. Alkitab awal banget itu adalah pada saat penciptaan. Kalau awal banget itu cover. Bener juga sih, cover, daftar isi, cetakan keberapa. Kayaknya kita mesti bahas dulu dari awal penciptaan nih Beb ya kan. Jadi dari apa ya, kalau nggak salah ayatnya itu Kejadian 2 ayat 18. Yang firman Tuhan itu bilang tidak baik kalau seorang laki-laki itu seorang diri saja. Aku akan menciptakan seorang penolong yang sepadan untuk dia gitu kan. Nah jadi kalau dari ayat ini sendiri gimana sih sebenarnya sudut pandang Tuhan menciptakan seorang perempuan? Jadi ketika Alkitab berkata tidak baik manusia seorang diri saja, yaitu Adam seorang diri saja, bukan merujuk bahwa ciptaan Tuhan nggak baik. Karena kan Allah menciptakan semua baik. Alkitab katakan ketika Allah menciptakan langit, bumi beserta isinya, Allah melihatnya baik pekerjaannya. Nah ketika Allah berkata tidak baik manusia seorang diri saja, itu bukan merefer kepada manusia itu. Tetapi karena di ayat sebelumnya, ayat ke-15, Allah memberikan perintah untuk memelihara bumi dan mengusahakannya. Nah Allah melihat bahwa Adam tuh nggak baik kalau sendirian ngelola bumi ini. Adam tuh nggak baik kalau sendirian memerintah atas seluruh semesta ini. That's why Allah bilang kasih dia penolong. Ya kan? Dan kita juga katakan yang pertama bahwa Allah menyadari bahwa Adam itu atau manusia itu terbatas. Manusia itu terbatas, bagaimana mungkin Adam dapat memelihara seluruhnya, ngurusin banteng, sapi, kupu-kupu, buaya, dan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya sendirian. That's why Allah bilang manusia terbatas. Aku akan menjadikannya seorang penolong. Nah ketika bicara mengenai kata penolong ini menarik sekali. Biasanya itu penolong harus lebih kuat dari yang ditolong. Misalnya ada orang tenggelam ya kan nggak mungkin yang nolong nggak bisa berenang, tenggelam bareng-bareng ya kan. Jadi ketika Allah berkata aku menjadikan dia penolong, sebenarnya itu sebuah pujian, itu sebuah pengakuan bahwa Allah melihat ada dalam sisi pria yang pria itu kurang dan hanya dapat dilengkapi oleh wanita itu tersebut. Nah that's why selanjutnya dikatakan sepadan, karena Allah melihat bahwa Adam itu nggak baik sendirian, ada sesuatu dalam diri Adam yang kurang.
yang hanya dapat dipenuhi oleh wanita. Oke. Nah, that's why ketika Alkitab berkata demikian, yang pertama Alkitab menggambarkan bahwa manusia terbatas, nggak bisa sendirian. Yang kedua bahwa manusia butuh penolong. That's why Allah kirim yang namanya kamu buat tolong aku, ya kan? Cie-cie ya kan? Nah, that's why penolongnya harus padan. Karena untuk dapat melaksanakan tugas yang maha besar itu, yaitu mengusahakan bumi beserta isinya. Berarti tuh konteks sepadan di sini tuh mungkin aku ngebayanginnya kayak ini kali ya, kalau mainan anak-anak tuh apa sih, jungkat-jungkit ya. Jadi seimbang ya. Jadinya seimbang Iya, gitu, betul. menyeimbangkan Betul. si lawan mainnya itu ya gitu. Nah, kalau menurut kamu sendiri penolong dan kata sepadan ini tuh konteksnya kemana sih? Sepadan artinya begini, bahwa Allah melihat bahwa ada sesuatu dalam diri Adam yang hanya dapat dipenuhi oleh Hawa. That's why Allah ngambilnya dari tulang rusuknya Adam. Ya kan? Untuk sepadan itu artinya begini, bukan berarti Adam lebih tinggi dari Hawa, bukan berarti Hawa lebih tinggi dari Adam, tetapi sederhananya bahwa Allah mau Hawa melengkapi Adam. Kayak ada sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh Hawa untuk melengkapi Adam. That's why dalam keterangan selanjutnya wanita disebut sebagai penolong, penopang, pendoa syafaat bagi pasangannya. Seperti itu. Oke, menarik nih. Terus kalau misalnya kayak gitu ya, Beb, kita kan sering banget didengar dibilang udahlah jadi perempuan tuh nggak usah mimpi ketinggian gitu, nggak usah sekolah tinggi-tinggi lah, kejar karir Ujung-ujungnya dapur tinggi-tinggi, juga. ujung-ujungnya di dapur juga kok, kodratnya di dapur kok gitu. Kalau menurut kamu gimana? Tapi kalau menurut aku ya, kodrat Menurut aku menurut aku dulu. Karena kalau dibilang kodrat perempuan di dapur itu aku kurang setuju sih. Karena kalau menurut aku kodrat perempuan itu melahirkan, menyusui, menstruasi gitu. Itu yang memang nggak bisa ditukar ya. nggak bisa ditukar, nggak bisa gantian. Itu udah pasti. Udah pasti kayak sekarang aku lagi mengandung gitu, nggak mungkin aku Beb titip dulu ya perut aku ke gitu, kamu gitu. Banyak ya tempat penitipan kandungan. Nggak bisa gitu kan, kayak itu yang dibilang kodrat gitu. Tapi kalau misalkan kayak pekerjaan, terus pembagian tugas dalam rumah tangga, kalau menurut aku itu bisa didiskusikan. And by the way banyak juga sekarang laki-laki jadi chef kan, dan di dapur juga. Iya benar. Iya kan, banyak juga bener, kan. sukses lagi, terkenal lagi. Iya betul. Bahkan lebih enak masakan daripada wanita. Iya bener, itu juga kadang soal ngejahit juga kan kesannya ke pekerjaan yang perempuan banget kan. Tapi banyak desainer justru dari kaum. Aku setuju sih ketika kamu bilang bahwa yang pasti buat wanita adalah melahirkan, menyusui dan tadi datang bulan. Oke, sisanya nggak pasti. Artinya bahwa Allah hanya memberikan kepastian melahirkan dan juga menyusui. Ya kan, dan juga yang terakhir itu datang bulan. Datang bulan juga kaitannya karena keperluan untuk reproduksi kan, keperluan untuk dan melahirkan. Sisanya kalau baik di dapur, baik ngurusin urusan rumah tangga, baik ngurus anak, rasanya bukan hanya wanita yang bisa, pria juga bisa lakukan. Seperti itu sih. Betul. Makanya tadi kalau misalnya mungkin dalam rumah tangga konteksnya adalah suami istri bisa discuss ya. Bisa discuss. Kayak hal yang bisa didiskusikan pembagian. Kadang-kadang dalam rumah tangga kita kan aku yang cuci piring, kamu yang makan, piring kamu aku yang cuci. Aku yang makan piringnya, enggak gitu. Oh enggak, tapi kan kamu yang masak. Ya kan, atau juga selanjutnya aku yang masak, kamu cuci piring. Waktu ketika misalnya pembantu lagi nggak di rumah dan we doing the text together, the house kan? chores ya, pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dilakukan bareng-bareng juga gitu. Setuju nih. Nah, terus ada dari pemirsa Live Channel yang nanya gini nih, Beb. Saya muak selalu dituntut bisa multitasking. Nah, saya kan juga terbatas. Saya punya karir, tapi terkendala sambil urus suami dan anak. Saya harus gimana? Ini menarik ya, karena aku setuju banget. Mungkin sederhana gini kali ya, pandangan Alkitab soal perempuan yang berkarir di luar rumah. Intinya wanita boleh bermimpi setinggi apapun. Sekarang presiden udah banyak yang wanita, Perdana Menteri udah banyak yang wanita. Bahkan wanita-wanita hebat juga di Alkitab mencatat banyak banget. Alkitab mencatat salah satunya dalam kisah hakim-hakim, yaitu Deborah. Deborah menjadi the leader dari para laki-laki pada masa itu. Hakim-hakim adalah jabatan yang pada masa itu setara dengan raja. Jadi sebelum Israel punya raja ya? Sebelum punya Saul dan sebagainya. Nah, Deborah dan juga Ruth, bahkan Ratu Esther juga membebaskan bangsa Israel atau suku Israel atau orang Yahudi dari ancaman di genocide oleh musuhnya. Dan banyak banget tokoh-tokoh di Alkitab, bahkan Allah pun memakai rahim seorang wanita.
ya kan? Yaitu yes. yang namanya Maria. Maria. Nah, so ketika ada seorang wanita yang berkata bahwa aku mau berkarir, silakan, go ahead. Tapi please jangan lupa bahwa ya ada suami, ada istri kayak aku sama kamu. Aku bebasin kamu mau lakukan apapun yang kamu mau, tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi jangan lupain rumah tangga. Yang terpenting kan adalah bagaimana mengatur waktu, bagaimana memanage supaya rumah tangga dan istri dan keluarga beres kayak aku, hamba Tuhan. Percuma di luarnya bagaimana, tapi di dalamnya itu nggak beres. Yeah. Jadi sebelum, makanya istilahnya yang keren tuh strong from home. Kuat dulu dari rumah. Ketika di rumahnya udah beres, nah biasanya ada kekuatan untuk berkarir di luar. So ketika wanita tadi bertanya, aku punya karir, aku punya pekerjaan, tapi aku gimana deh? Dia justru merasa terkendala karena sambil urus suami dan anak. Harus diomongin sih. Ini kan way out ya, jalan keluar. Jadi ngobrol sama suaminya, ceritain apa yang menjadi masalahnya, apa yang menjadi pergumulannya, and then keluarga diurus, pekerjaan juga keurus. What do you think? Betul. Setuju sih, aku ini teringat sama ini ya, dalam sebuah wawancara Menteri Luar Negeri kita saat ini, di periode ini Bu Retno Marsudi, dalam sebuah wawancaranya, dia itu kan Menteri Luar Negeri ya, posisinya kan, wah Menteri Luar Negeri itu dalam sebuah negara tuh salah satu posisi yang paling krusial juga gitu kan, yang posisi yang tinggi, yang hebat, yang ada di bidang yang salah satu bidang yang paling penting lah dalam sebuah negara. Dan banyak gitu. Laki-laki semua di sana. Betul, dan beliau itu adalah Menteri Luar Negeri pertama wanita Indonesia, betul. Yes. Terus juga, tapi on the other side ketika dia di rumah, suaminya itu memang punya pekerjaan yang lain, tapi beliau adalah seorang ketua RW. Kan kayaknya kalau dalam hierarki, jauh ya? Hierarki apa ya, birokrasi kan kayaknya jauh sekali ya gitu dari Menteri Luar Negeri, Ketua RW gitu. Tapi yang menarik adalah Bu Retno bilang gini, ya saya di kantor, saya Menteri Luar Negeri, tapi saya di rumah saya seorang istri. Wow. Dia bilang gitu. Wow. Ya, saya di rumah istri Bu RW. Dia bilang di rumah, di lingkungan saya adalah istri Bu RW. Dalam susunan tata negara ya memang saya Menteri Luar Negeri, tapi di rumah saya adalah seorang istri dari Pak RW di rumah gitu. Wah, aku begitu dengar interview beliau tersebut kayak wow, keren banget nih orang gitu kan. Jadi kayak ya aku inget gitu kayak dalam konseling pernikahan yang kamu layani gitu, kamu suka bilang perempuan boleh jadi apapun yang dia mau jadi presiden, mau jadi apapun segala macam silakan. Tapi satu yang mungkin dalam tanda kutip tidak bisa dia lakukan adalah menjadi kepala rumah tangga. Betul. Kepala rumah tangga, kepala keluarga memang pada dasarnya Tuhan tetapkan adalah laki-laki gitu kan, laki-laki. Jadi tapi bukan berarti nggak jadi kepala rumah tangga, bukan berarti terus di rumah kerjaannya cuman bisa manut nunduk dan diinjek-injek juga gitu, tapi kembali lagi kepada apa yang Tuhan tetapkan sebagai penolong yang sepadan. Bahkan gitu kan banyak pepatah yang bilang di balik laki-laki yang hebat ada wanita yang luar biasa. Di samping. Iya, di samping ya? Di samping. Bukan dibalik ya? Jangan dibalik dong, di belakang dong kita jadinya. Di gitu samping ya? dong, kan sepadan, setara. Iya. Gimana kalau aku jadi hostnya, kamu narasumbernya sekarang? Kita tukeran. Banyak di toko-toko di dunia yang ketika istrinya meninggal, and all of a sudden dia langsung turun lah ya. Turun dan sebagainya. Karena wanita perlu memahami bahwa mereka itu sangat penting bagi pria. Awalnya aja kelihatannya pria tuh gimana banget, tapi ketika dalam pernikahan kayak aku aja apa-apa tanya kamu. Mau pakai baju apa dan sebagainya. Artinya bahwa wanita ketika dia tahu posisinya, tahu perannya, tahu panggilannya, maka wanita akan menjadi sebuah berkat yang luar biasa bagi pria, bagi rumah tangga dan sebagainya. Seperti itu sih. Amin. Nah, tapi kan itu kita bahas dari konteks keluarga nih, Beb. Nah, sekarang banyak terjadi ya kayak misalnya di organisasi atau di perusahaan gitu. Ini kayak pemirsa live channel yang satu ini nih. Dia nanya gini, dia nih terpilih sebagai ketua persekutuan pemuda gitu. Terus banyak yang ngasih saran sama dia untuk dalam kepengurusan tuh banyakin laki-laki aja daripada perempuan. Gitu. Alasannya soalnya katanya laki-laki lebih berwibawa dibanding perempuan. Wih, bawa mobil. Nah, dia mau minta advice, dia harus gimana? Jadi dia menjadi pemimpin di persekutuan dan banyak orang minta dia untuk mengangkat pria aja. For me adalah tempatkan right man at the right place. Bukan soal gender, bukan soal suku dan sebagainya. Artinya bahwa ketika dia dipercaya untuk memimpin sebuah organisasi, tempatkan orang pada posisinya
sesuai dengan kemampuannya. Mau dia laki-laki, Mau dia perempuan. laki-laki, mau dia, tapi kan misalnya ke security rata-rata biasanya laki-laki. Tapi kalau ada perempuan yang gagah perkasa ya kan, Yang fisiknya mungkin mumpuni untuk dan menjadi sebagainya. security. Jadi for me adalah untuk pemirsa way out yang nanya tadi, tempatkan orang right man at the right place. Orang yang tepat di posisinya yang tepat. Tapi banyak loh Beb yang bilang udahlah dalam kepemimpinan laki-laki aja lebih pakai logika, kalau perempuan gampang baper, dikit-dikit emosional, dikit-dikit pakai perasaan, ditegur dikit dia baper nangis. Kalau laki-laki lebih pakai logika. Nah, itu banyak loh pandangan-pandangan seperti itu, menurut kamu gimana? That's why makanya kan laki-laki dan wanita saling melengkapi ya kan. Kadang-kadang kalau pakai logika aja terus aja, nggak pakai perasaan kejam. Nggak humanis sih. Ya nggak humanis. Kadang-kadang pakai perasaan aja, tapi nggak pakai logika jadinya baper. Ya kan. So lagi juga aku percaya banget bahwa kembali ke pribadinya sih, ke orangnya. Kamu perasaan tapi juga orangnya logika banget. Aku agak laki-lakian malah kayaknya. Tapi ya itu masih terjadi loh di apa ya, maksudnya di society gitu, kayak pandangan-pandangan yang kayak udahlah makanya atau enggak perempuan wakilnya aja deh, ketuanya jangan perempuan gitu, baperan. Padahal kan sebenarnya nggak gitu juga gitu, kalau misalnya kita bahas dari konteks kemampuannya dia, dari konteks intelektualnya dan lain-lain. Memang hal itu nggak bisa disangkal ya, artinya bahwa udah menjadi sebuah entah sebuah jargon, entah sebuah cerita atau sebuah pendapat bahwa memang wanita cenderung pakai perasaan, pria cenderung lebih kuat pakai logika. Tapi aku percaya bahwa nggak lepas dari kembali lagi ke pribadinya. Aku banyak ketemu wanita yang justru malah tough banget. Contohnya my mom. My mom besarin aku kami berenam sendirian. My mom single parents, besarin kita berenam sendirian. My mom even SD aja nggak lulus karena beliau dari kampung dan beliau datang ke Jakarta menikah dengan papa dan satu dengan Ehel begitu, dan kami berenam dan enam-enamnya mama tuh besarin jadi mama jadi papa, mama jadi ibu, mama jadi cari duit, mama jadi ngurus anak dan masak juga, bersihin rumah juga, cari duit juga. Ngambil keputusan juga, berdoa juga. That's why aku percaya banget kalau wanita di dalam Tuhan itu dahsyat banget. Tuhan bisa pakai wanita yang di dalam Tuhan itu untuk bisa melakukan banyak perkara-perkara hebat. Perkara-perkara, lihat Ruth, lihat Naomi, lihat Deborah, Maria, Abigail. Bahkan Abigail suatu hari Daud marah banget sama mau bunuh suaminya. Tapi Abigail wanita bijaksana. Abigail turun, pasang badan dan suaminya nggak mati. Jadi wanita ketika disertai dengan Tuhan, wanita ketika mengetahui tugas, peranan, panggilannya di dalam Tuhan akan melakukan banyak perkara ajaib luar biasa. Wow. Tapi ketika wanita di luar Tuhan, sennya di kiri beloknya ke kanan. Nggak pakai helm lagi. Nggak pakai helm ya kan, udah ada yang salah dia ngambek ya kan. Jadi ketika wanita tahu panggilannya, tahu perannya, I'm sure banyak orang-orang akan mengalami berkatnya. Amin, amin. Tapi kalau menurut Alkitab sendiri ada nggak sih standar-standar perempuan tuh mesti bersikap seperti apa sih? Mesti gimana sih? Bagaimana sih perempuan tuh membawa diri dalam masyarakat? Kalau Alkitab sih hanya menyatakan bahwa sesuai dengan buah-buah roh ya, sesuai dengan firman Tuhan bahwa wanita panggilannya pertama adalah penolong. Penolong, pendoa, syafaat. Bahwa aku bisa ada di hari ini, satu lain hal karena ada dua wanita terpenting dalam hidup aku. Pertama adalah my mom, yaitu mama yang selalu berlutut berdoa buat anak-anaknya berenang. Dan setelah aku menikah, aku dapat anugerah dari Tuhan, itu dapat kamu. Ya elah. Itu dapat kamu, dan kamu itu juga tiap kali kalau malam minggu tuh, kalau besoknya saya mau khotbah, pasti istri saya tuh tengah malam tuh tiba-tiba bangun dan selalu doain suaminya. Kadang-kadang dia taruh kepalanya, mulutnya, kadang-kadang kita pura-pura tidur aja gitu. Cuman buat udang. Sering kali ketika lagi tengah malam mau ke toilet, bangun terus lihat istri nggak ada, kirain terjadi pengangkatan ya kan. Tapi ketika dilihat ternyata istri lagi berlutut di doa, dan ketika berdoa saya pribadi dengar ya my name ya kan, nama saya yang disebut dalam doa, dan itu yang membuat aku keluar rumah
dengan pede. Itu yang membuat aku naik mimbar pelayanan dengan penuh kepercayaan diri. Karena aku tahu ada mamaku yang berdoa buat aku tahu ada istriku yang berdoa buat aku, dan aku bisa melayani dengan baik, melayani dengan luar biasa, tentunya karena Tuhan. Tetapi juga karena ada wanita di samping aku, bukan di belakang. Oke, kalau di belakang salah. Bukan, di samping. Di samping yang selalu menguatkan, yang selalu mengingatkan. Kamu nggak sempurna, tetapi aku juga nggak sempurna. Ketidaksempurnaan aku dilengkapi sama kamu. Ketidaksempurnaan kamu, aku yang melengkapi. Oke, itu kan kita bicara standar karakter atau kerohanian ya. Ini ada yang menarik nih. Jadi gini, dia nanya gini. Kalau kayaknya berat nih. Halo Pastor, adik saya tomboy dari remaja. Okay. Saya sering nasehatin dia supaya belajar lebih feminin. Saya khawatir nanti dia masuk ke pergaulan yang salah, misalnya suka sesama jenis. Saya harus gimana sebagai kakak? Mungkin dari bersikap, berpakaian, coba kamu berpenampilan. Apakah wanita harus benar-benar kayak begitu atau harus? Kalau menurut aku kalau dari sisi penampilan enggak juga sih gitu. Karena mungkin yang dibilang feminin itu mungkin identik dengan kayak misalnya rambut panjang, terus juga dandan dan lain-lain gitu. Padahal itu kan standar kecantikan yang dibentuk sama masyarakat ya. Betul. Standar kecantikan yang standar-standar kecantikan dan kewanitaan yang dibentuk oleh society, oleh nilai-nilai budaya mungkin kan. Padahal dulu kalau kita bicara soal fisik, berapa tahun yang lalu misalnya perempuan tuh yang dibilang cantik adalah yang lehernya panjang banget, ya kan? It depend kan? Ya, terus udah gitu ada yang justru mungkin di tahun-tahun 60-an justru perempuan yang dibilang cantik adalah yang justru yang gemuk. Terus ada yang pinggangnya kecil banget sampai di sininya diikat tapi pinggulnya besar, atau mungkin di dataran Tiongkok justru kakinya kecil-kecil gitu. Jadi kayak standar penampilan perempuan itu dibentuk dari culture, dari society, dari yang lain-lain gitu. Tapi kalau misalnya kayak berpenampilan tomboy, banyak kok sebenarnya. Bahkan public figure aja banyak gitu yang penampilannya kelihatannya boyish, tapi mereka straight secara orientasi seksualnya. Kalau aku sih lebih menyikapi juga, the gitu. spirit ya. Artinya bahwa feminisme itu, atau feminim, bukan feminisme. Feminim adalah bicara mengenai roh, bicara mengenai spiritnya. Karena yang repot adalah orang yang secara fisiknya laki-laki, tapi spiritnya itu seperti perempuan, atau sebaliknya. Jadi ketika menyangkut pertanyaan WL tadi, dia punya adik yang penampilannya dia wanita tapi ketomboy-tomboyan. Artinya it depend, tergantung sampai di level mana. Kalau ada perempuan yang suka nonton bola, fine. Suka olahraga, fine. Tapi ketika mulai penampilannya udah mulai terlalu pria banget, istilahnya pria amat, ya dia harus mulai mengetahui batasannya. Dan yang terpenting adalah discerning spirit, rohnya semana. Ada cuma sekedar suka doang kan, hobi doang. Jadi for me adalah look at the spirit sih. Setuju, aku setuju. Karena yang di dalam yang lebih penting ya. Betul. Daripada sekedar penampilan di luar. Nah, lagi nih pertanyaannya gini. Sahabat saya lagi galau banget karena dia baru diputusin pacarnya. Padahal dia merasa sudah jadi perempuan yang pacarnya mau. Kenapa sih selalu ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Ya mungkin pacarnya menuntut A, B, C, D, tapi juga diputusin juga. Gimana tuh? Jadi pertanyaannya, saya udah melakukan apa yang dia mau. Berubah. Jadi sahabatnya nih diputusin pacarnya, padahal dia merasa dia sudah menjadi perempuan yang pacarnya mau. Apa yang bisa saya perbuat sebagai seorang sahabat? Yang pertama mengucap syukur karena udah putus sama orang yang salah, ya kan? Karena praise the Lord, langsung bikin ucapan syukur, bikin perayaan, tumpengan. Karena pasangan yang dari Tuhan tidak meminta kamu mengubah seperti yang dia mau, tapi meminta kamu berubah seperti yang Tuhan mau. Itu satu. Dan kalau kamu udah berubah sesuai dengan apa yang dia mau dan dia tetap nggak pernah puas, maka sederhananya dia nggak dapat melihat the beauty inside of you, yang paling indah dalam diri kamu. So ketika kita mengasihi seseorang, kita bukan meminta orang itu berubah, tapi kita mau agar melalui hidup kita sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi bukan untuk kepentingan masing-masing, tapi untuk for the glory of God. Jadi ketika ada orang sudah berubah, tetapi tentunya berubah di sini negatif ya.
Karena sesuai dengan apa yang menjadi Pacarnya permintaan mau, pacarnya. Kalau betul. pacarnya minta kamu rajin ke gereja dan sebagainya itu good. Tapi kalau permintaannya untuk kepentingan cowoknya, for me it's a good thing soal gue sekarang. Iya bener sih, aku setuju sih. Kadang-kadang orang masih pacaran tapi udah nuntut ABCDE segala macem, padahal dinikahin juga belum tentu, ya kan? Dinikahin juga belum Buang-buang tentu, waktu ya. udah nuntut ABCDE segala macem gitu. Terus kadang-kadang ya baik perempuan atau laki-lakinya ada yang terlalu bucin banget gitu kan. Jadi semuanya diturut-turutin. Ketika mengecewakan akhirnya mulai nyalahin Tuhan deh gitu kan. Mulai hancur nyalahin Tuhan dan lain-lain. Jadilah apa yang Tuhan mau. Betul. Dalam hidup dia, bukan jadilah apa yang orang lain mau atau pasangannya mau. Tapi gimana ya caranya kita tahu apa sih sebenarnya yang Tuhan mau kita perbuat, kita tuh jadi apa, itu gimana sih caranya? Yang terpenting adalah Tuhan mau kita bahagia. Tuhan datang ke dunia supaya manusia tuh mengalami kebahagiaan. Dan kebahagiaan sejati hanya didapat ketika kita memiliki keintiman sama Tuhan. Kedekatan sama Tuhan. Ketika kita dekat sama Tuhan, kita dengan sendirinya tahu apa maunya Tuhan. Aku sering main sama teman aku jadi tahu apa hobinya. Aku jadi tahu apa kesukaannya. Semakin dekat sama seseorang, kita akan menjadi makin mirip sama orang tersebut. Jadi kalau untuk tahu bagaimana apa yang Tuhan mau, ya dekat sama Tuhan aja. Tuh, itu termasuk juga dalam konteks pasangan hidup ya, Pasangan dalam hidup. hal pencarian pasangan hidup juga. Karakternya nggak bener, nggak punya kedekatan yang intim sama Tuhan, nggak punya karakter yang woman of God gitu, karakter woman of God. Sebelum kita lanjut perbincangan soal topik perempuan di mata Tuhan, aku mau ngingetin juga kepada pemirsa Live Channel, kalau misalkan pemirsa semua teman-teman ada ide untuk topik yang mau kita bawain, yang mau kita bahas, yang mau kita kupas lebih dalam lagi dari sisi Alkitabiah dalam episode Way Out selanjutnya, teman-teman boleh kasih masukan sama kita ke bawah sini. Terus kalau misalnya ada pertanyaan yang pengen ditanyain atau misalnya pengen curhat, nanti juga ada teman-teman dari Live Channel yang bisa melayani teman-teman semua. Oke, kita lanjut ya. Kita mau lanjut soal perempuan, tapi ini kaitannya dengan suku dan kebudayaan. Wih, mantap. Nah, kan kita juga ini apalagi Indonesia gitu kan, Indonesia beragam banget sukunya, terus juga ada apa ya? Stigma kali ya. Stigma soal perempuan dari suku-suku tertentu suka dibilang, oh kalau perempuan Jawa tuh begini, kalau perempuan Batak tuh begini, kalau perempuan Manado tuh begini gitu. Nah seperti ini kasihan nih teman kita ini, kasihan nih kalau menurut aku nih. Dia nanya gini. Ngomong-ngomong temen kamu banyak ya? Kan teman-teman pemirsa Live Channel. Oh siap, way out. Way out. Pertanyaannya gini. Shalom Pastor, orang tua saya tidak suka dengan pacar saya karena tidak satu suku. Oke. Nah, orang tuanya Masih ada ya? Iya ya, makanya orang tuanya ini mungkin masih yang penganut harus satu suku gitu ya kalau nikah ya. Mereka khawatir akan menemukan banyak perbedaan dan akan banyak konflik dalam rumah tangga. Padahal saya yakin dia wanita yang akan jadi istri saya. Saya harus gimana, Pastor? Yang pertama adalah kita perlu merendahkan hati kita untuk mengetahui bahwa cek dulu apa yang diminta oleh orang tua. Karena aku percaya banget bahwa salah satu ciri pasangan dari Tuhan adalah orang tua kita, tentu yang dalam Tuhan ya. Orang tua yang cinta Tuhan setuju. This is my personal opinion. Kan ketika aku sama kamu married, kan pertama kali sebelum aku yakin sama kamu, aku bawa dulu ke orang tua. Pribadi udah yakin, tapi tanya dulu ke orang tua. Aku inget banget bawa kamu jalan-jalan, terus udah tinggalnya berdua sama mama kan. And then puji Tuhan mama kan seorang pendoa, mama dekat sama Tuhan. Jadi mama bisa tahu. Setelah mama pulang terus aku ingat banget, aku bilang sama mama, gimana? Mama cuma bilang oke, baik orangnya, ya kan? Nggak mau tersanjung atau apa? Udah nangis sebenarnya dari tadi. Nah, terharu. jadi untuk sahabat way out atau teman way out, cek dulu kenapa mama nggak suka, kenapa mama harus bilang satu suku. Karena memang perlu kita pahami bahwa satu suku menawarkan sebuah kesamaan, pola pikir, cara berpikir, lingkungan, bahasa, dan banyaklah. Misalnya sama-sama orang Batak bisa bareng-bareng ke Lapo, ya kan? Bareng-bareng ya kan. Mungkin makan. Ini mamanya mungkin doyan arsik kali ya, dia arsik, pengen ya mantu kan? yang bisa bikinin arsik Mungkin mungkin. ya kan. Jadi bisa makan andaliman bareng ya kan, dengan hidung pesek kaki pendek ya kan. Tanya dulu, artinya sebagai anak kita perlu merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, dan
dan tanya, "Ma, kenapa harus satu suku?" Ketika mamanya bilang A, B, C, D, D, D segala macam, baru bawa cerita. Karena ada banyak anak muda langsungnya berantem, langsungnya marah. Itu juga nggak baik. Langsungnya malah pakai istilah-istilah zaman sekarang, kawin lari. Waduh. Itu kawin yang paling capek di dunia adalah kawin lari. Betul. Karena lari-lari. Betul. Ya kan? Ini bisa ketawa harusnya ya. Ah. Ya kan? Jadi daripada langsung reaktif, tanya dulu sama mamanya. Setelah tahu satu kenapa, terus ceritain soal pasangannya. Pasangan saya begini, begini, gini, gini, gini. Dan setelah itu dengan pendekatan yang rendah hati, dengan bawa dalam doa tentunya, I'm sure orang tua mana yang nggak pengen anaknya bahagia. At the end, orang tua, papa, mama cuma mau anaknya bahagia. Yes. And at the end mereka tahu bahwa yang menjalani rumah tangga itu bukan mereka, tapi anaknya. Betul. Jadi kita perlu dulu mengembrace perasaan orang tua. Jangan langsung ditolak. Kita perlu mengembrace apa yang menjadi pola pikirnya mereka. Dengerin, kasih waktu, kasih telinga, kasih pikiran, diskusiin. Setelah diskusiin, ceritain mengenai pasangannya. Dan juga dalam hal ini pasangannya juga harus, calonnya kamu harus bisa ambil hati orang tua. Ya kan, ambil hati orang tua, harus bisa mengenal etika, sopan santun. Di beberapa kebudayaan ada beberapa yang boleh, beberapa nggak boleh, ya kan. Misalnya datang ke rumah, ya sopan santun dan sebagainya. Dan yang terakhir ya tadi, bawa dalam doa. I'm sure kalau memang itu dari Tuhan, berasal dari Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Hati mamanya akan banyak kok kisah-kisah yang suku A harus sama suku A. Ternyata ketika anaknya mendekati dengan pendekatan yang manis, yang dengan berhikmat, lama-lama malah jadi. Kayak ada orang Batak harus sama orang Batak, ternyata nikah sama orang Chinese, bisa juga. Ada orang Chinese sama harus orang Chinese, ternyata ketemu juga yang bukan orang Chinese dan ternyata bisa. Yang terpenting adalah hindari pemikiran bahwa suku A jauh lebih baik dari suku B, atau suku A jauh lebih superior dari suku yang lain, atau hindari pemikiran bahwa suku A itu jelek atau suku B nggak ada yang bagus, karena itu udah menjadi suatu hal yang stigma, itu menjadi suatu hal yang memukul rata, seperti itu sih. Sekarang kalau bukan masalah stigma nih, tapi ada kan ya beberapa suku di Indonesia yang marga tuh penting banget, dan pembawa marga itu adalah laki-laki kan, laki-laki yang bawa marga gitu. Mungkin kecuali Sumatera Barat kali ya, yang matrilineal ya, yang pembawa marga adalah dari sisi perempuan gitu. Tapi kan most of the tribes in Indonesia adalah pembawa marga tuh dari laki-laki, dan masih banyak hampir setengah dunia kali. Iya sih ya, iya benar-benar. Dan masih ada banyak nih keluarga yang kayaknya tuh marga adalah suatu hal yang penting banget, sakral banget. Jadi posisi anak laki-laki dalam keluarga tuh diistimewakan. Sementara anak perempuan posisinya jadi kayak nomor 2 dalam rumah. Di rumah tuh kayak posisi nomor 2 yang mesti ngelainin abangnya. Pokoknya kalau anak laki-laki, wah udah kayak anak raja banget deh. Sementara anak perempuan, udahlah nggak penting, pendapatnya nggak didengerin, terus kayak kalau ngomong nggak didengerin, terus juga yang cuma disuruh-suruh aja gitu. Nah itu gimana ya kalau jadi seorang anak perempuan dalam keluarga yang seperti sangat itu? Gitu? Seperti itu. Artinya mereka tidak mengharapkan anak perempuan, mengharapkan anak laki-laki dan yang datang anak perempuan. Dan perasaannya bagaimana? Ya kan, yang pertama adalah kita perlu memahami bahwa konsep berpikir memang dunia ini mempercayai seperti itu. Alkitab juga bahkan mengatakan bahwa anak laki-laki itu pusaka. Seperti itu. Berarti bahwa memang Alkitab mempercayai dan Tuhan pun memang datang dalam wujud laki-laki. Bukan berarti perempuan gak penting. No, perempuan Alkitab katakan sebagai penolong. Perempuan bahkan dikatakan sebagai Yesus sebagai mempelai pria, kita sebagai mempelai wanita. Yesus mati bagi mempelai wanitanya. Artinya sangat berharga wanita di pemandangan Allah dan Alkitab. Nah pertanyaannya, bagaimana dengan wanita yang seorang anak perempuan yang lahir di sebuah keluarga yang mengharapkan laki-laki? Yang pertama adalah orang tuanya harus memahami bahwa baik pria atau wanita itu sama berharganya, sama-sama pentingnya dan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Dan ada banyak kelebihan yang wanita punya, yang laki-laki nggak bisa lakukan. Begitu juga sebaliknya. Jadi orang tua kalau boleh kasih pendapat, kasih saran, embrace. Jangan sampai anaknya merasa tertolak. Jangan sampai nanti anaknya, ada banyak kan gitu kan, anak perempuan didandanin kayak laki-laki supaya
karena dia pengen dapat laki-laki jadi kayak laki-laki dan jadinya anaknya mengalami penyimpangan. Atau juga sebaliknya, anak laki-laki karena mamanya atau orang tua pengen anak perempuan, didandanin kayak perempuan. Jadinya ada penyimpangan. Nah yang terpenting adalah kepada si anak itu tersebut, menurut aku ya. Karena dunia selalu nggak adil. Dunia memang aturan mainnya, sikapnya, pola pikirnya, modus operandinya selalu nggak adil. Tinggal bagaimana kita meresponinya. Ada yang meresponnya reaktif, emosi, kecewa, pahit, dan jadinya malah punya kepahitan sama orang tuanya. Tapi meresponi dengan seperti apa? Meresponi dengan memahami bahwa ayo gue berikan yang terbaik. Tunjukin bahwa wanita juga bisa. Tunjukin bahwa wanita juga bisa menjadi seorang anak yang dapat dibanggakan. Tunjukin dengan melalui perbuatan, melalui perkataan, dan melalui kehidupan nanti orang tua akan menyadari. Ada banyak kok kisah-kisah yang awalnya orang tuanya nggak nganggep, tapi ketika anaknya nunjukin dan orang tuanya menyesal dan minta maaf. Justru kalau misalnya kita sebagai anak perempuan yang mungkin di nomor 2 kan dalam keluarga gitu, kalau misalnya kita malah breakdown in tears gitu malah jadi kelihatan tuh kan udah makanya kamu baru diginin aja nangis. Betul. Gitu. Baru gini aja nangis emang lemah. Kalau kata orang Jaksel kena mental. Butuh healing dong Butuh habis healing, itu. Ya. Toxic parents langsung ngepostnya toxic parents. Justru kan abuse parent. Malahan jadinya kan kayak stigma yang ada dalam keluarga itu jadi kayak punya validasi nggak sih kayak tuh. Setiap orang akan mengalami sebuah keraguan dari orang lain semua. Bahkan Yesus pun ketika datang ke dunia dia diragukan. Tinggal bagaimana meresponinya. Tapi mungkin ini kali ya untuk lebih memperkuat bahwa posisi perempuan itu di hadapan Tuhan itu penting, mulia dan juga sama tingginya dengan laki-laki. Boleh gak ceritain kayak beberapa tokoh-tokoh perempuan dalam Alkitab yang sehebat itu gitu, yang sekuat itu, untuk juga mungkin kalau ada teman-teman yang juga punya pandangan bahwa perempuan adalah kaum nomor 2, bisa sedikit oh iya juga ya di Alkitab begini kok ternyata. Yang paling jelas menunjukkan kepemimpinan salah satunya adalah Deborah. Deborah suatu hari bangsa Israel berada di dalam penjajahan musuhnya dan ada pria di situ yang nggak bisa buat apa-apa. Tuhan datang kepada Deborah, bukan hanya hakim-hakim tapi nabi ya. Dan Deborah memimpin laki-laki untuk mengalahkan musuhnya, mengalahkan para penjajah, mengalahkan orang-orang yang menghancurkan Israel. Dan Deborah menjadi hakim-hakim wanita yang pertama. Contoh berikutnya juga Ruth. Kalau kita tahu Ruth adalah seorang perempuan asing dari suku Moab. Dia pergi datang dengan yang namanya Naomi. Mertuanya. Naomi itu orang Yahudi asli. Long story short, dari Ruth inilah dalam kesetiaannya, Ruth bisa aja loh tinggalin mertuanya. Ruth bisa aja kembali ke bangsanya. Tapi Alkitab mencatat Ruth mengikuti Naomi, kemana engkau pergi aku pergi, Allahmu adalah Allahku, tanah bangsamu adalah bangsaku. Dan Ruth mengikuti Naomi, dan dari Ruth ini menikah dengan Boaz. Boaz menghasilkan anak namanya Isai. Dari Isai ini melahirkan yang namanya keturunan Obed, Isai, baru Daud. Dari Daud ini turunlah yang namanya Yesus. Jadi banyak banget, bahkan kisah ketika para 12 pengintai masuk ke dalam tanah Kanaan. Ada seorang perempuan Sunda, Alkitab katakan namanya Rahab. Mereka menyembunyikan perempuan ini, menyembunyikan 12 pengintai ini kepada rumah Rahab itu. Alkitab juga mencatat Ratu Esther ketika bangsa Israel atau suku Yahudi hendak dibunuh oleh Haman, udah raja segala macam, udah oke. Alkitab mencatat Ratu Esther menghadap kepada yang namanya raja, dan raja menganugerahkan pertolongan. Jadi Alkitab banyak mencatat para pahlawan-pahlawan yang gendernya ternyata wanita. Dan wanita tersebut ternyata justru history maker juga dalam sejarah Israel gitu ya. Melakukan Maria Magdalena, Maria ibunya Yesus dan sebagainya. Tuh, jadi buat pemirsa live channel, teman-teman Way Out yang kaum perempuan, bahwa emang ternyata jadi seorang perempuan itu sebenarnya bukan masalah gender ya, tapi balik lagi kepada karakter, kedekatan dan spirit yang ada di dalamnya untuk mendekat sama Tuhan, punya hikmat. Bahkan aku suka banget salah satu pasal di Alkitab tuh Amsal 31 yang bicara soal istri yang cakap. Memang itu konteksnya sih istri yang cakap gitu, tapi kalau kita mau baca kayak apa ya, seorang perempuan tuh
sebegitu dibutuhkannya gitu, kayak peran perempuan sebegitu besarnya sampai dibilang laki-lakinya disanjung, terus juga duduk di pintu-pintu gerbang dan lain-lain, anak-anaknya bahagia, menyebutnya berbahagia dan lain-lain gitu. Jadi kayak balik lagi sebesar itu peranannya untuk menciptakan, juga bicara soal menciptakan generasi-generasi selanjutnya juga kan gitu. Jadi kalau dibilang perempuan gak usah sekolah tinggi-tinggi, justru perempuan harus sekolah tinggi-tinggi. Kalau ada kesempatan why not? Ya karena dia bertanggung jawab atas generasi di bawahnya gitu kan. Kita sebagai, aku kayak misalnya sekarang posisiku sebagai seorang ibu punya anak, yang memang mungkin dalam takarannya, dalam kesepakatan kita, aku lebih banyak di rumah sama anak gitu kan. Ya kita yang ngajarin gitu, kita yang banyak ngajarin. Kalau misalnya ibunya dalam tanda kutip tidak berpendidikan, kita gimana untuk, atau jiwanya rusak, betul, jiwanya rusak, karakternya nggak bener, nggak punya kedekatan yang intim sama Tuhan, nggak punya karakter yang woman of God gitu, karakter woman of God. Gimana kita bisa membentuk generasi-generasi di bawah kita gitu. Contohnya aku tuh kita kan 6 bersaudara, benar-benar berangkat dari keluarga yang bukan orang punya. Kecilnya jualan koran, jualan es di lampu merah, bahkan ketika udah mulai melayani Tuhan aja menghadapi masalah. Setiap kali ada masalah, habis berdoa dan sebagainya, ketemu mama, dan kecil, hati itu kecil banget karena ngerasa beban berat banget. Terus mama tuh sambil bikin teh gitu, diaduk-aduk. Terus mama cuma ngomong gini, jangan takut, Tuhan hidup, Tuhan hidup. Tapi Mak, jangan takut, kamu terlalu khawatir, Tuhan hidup. Dan udah, gitu mama cuma bilang gini, jenderal bisa pensiun, orang kaya bisa pensiun, tapi Tuhan yang kamu sembah gak pernah pensiun jagain kamu. Itu keluar dari rumah tuh dengan roh yang besar lagi, karena dikuatkan dari seorang ibu yang cinta Tuhan. Dan kami berenam, kami berenam semua itu keluar ke rumah dengan pemahaman memiliki banyak orang-orang di muka bumi ini. That's why ada banyak orang kan kalau ketemu mamanya nggak berani kan. Kalau ketemu yang lain, kalau mamanya udah teriak, diam langsung. Bahkan kalau kita nonton film-film mafia ya, film-film mafia kan kayak The Godfather gitu, wah kalau posisi mama itu di luar, jagoan tembak sana tembak sini. Ya, jadi wanita yang di dalam Tuhan, yang mengerti panggilannya, itu akan menjadi sebuah berkat yang besar bagi generasinya, bagi suaminya, bagi anak-anak. Nah ini ceritanya mirip nih Beb sama pemirsa Live Channel yang ini. Dia bilang gini, mungkin ini curhat kali ya dia ya, mungkin curhat ngasih opini kali ya, bukan pertanyaan nih. Cuma nih sejalan dan menarik. Hello Way Out, cuma mau cerita aja. Saya terinspirasi mama saya. Dia sangat sabar dan setia mendampingi papa. Dari yang tadinya sulit dalam hal ekonomi, sekarang Tuhan berkati melimpah. Saya mau seperti mama saya. Saya juga mau mendorong perempuan lain untuk selalu semangat menjadi penolong bagi pasangan. Oh ya, mantap. Keren. Oke, kita jadi lanjut. Itu pernyataan ya? Pernyataan. Bukan pertanyaan. Dia bilang kok cuma mau cerita aja katanya. Gak mau nanya apa-apa. Cuma mau cerita aja. Next ya. Ada gini nih. Halo Pastor, saya seorang pimpinan yang sangat menghargai kinerja perempuan dalam usaha saya. Bisakah kasih advice hal-hal penting apa saja yang bisa saya lakukan untuk memaksimalkan potensi perempuan dalam usaha yang saya jalani. So, jadi pemimpin, dia di bos, dia tuh percaya banget justru perempuan punya potensi yang luar biasa. What can he do buat mendorong dan juga memaksimalkan potensi dari karyawan-karyawan perempuannya? Bahkan sekarang pemerintah juga, mereka sudah menyiapkan aturan bahwa dalam Dewan Perwakilan Rakyat harus ada beberapa persen untuk wanita yang memimpin dan sebagainya. Karena ini zamannya di mana bahwa gender udah nggak terlalu kelihatan lagi. Artinya bahwa baik pria atau wanita, asal lo punya kemampuan, let's do it. Asal lo bisa punya skill, ayo lakuin. Nah, aku senang banget dengan seorang pemimpin yang punya hati buat kaum wanita. Apa yang bisa saya lakukan untuk kaum wanita? Ya, kasih kesempatan. Kalau lihat ada perempuan yang maju, yang berani, yang bisa, dan memang skillnya bisa, kasih kesempatan. Dan setelah kasih kesempatan, dukung. Setelah dukung dan biarkan perempuan tersebut yang kamu percayain, yang mampu itu, yang bisa itu, untuk bisa memimpin. Kalau nggak ada, bikin sebuah entah kursus, entah sebuah panggil mereka atau empower mereka, perlengkapi mereka.
Karena ketika wanita di-empowered, dipercaya, diyakinin, didorong, disupport, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman, yang nyaman, yang menyenangkan. Aku rasa wanita itu hebat loh. Wanita itu dia apa yang kita kasih sama dia bisa bikin 2 kali lipat. Seperti? Kita kasih dia uang sebagai suami istri, dia akan ciptakan makanan yang paling enak di rumah. Kita kasih dia rumah, dia akan ciptakan sebuah keluarga. Ya? Home ya? Iya, home, keluarga, dan seterusnya. Artinya bahwa ketika wanita disayangin, dicintain, dia akan memberikan buahnya, dia akan menciptakan menyenangkan, dia akan menjadi pribadi yang membuat pasangannya itu akan wow, puji Tuhan, praise the Lord, dan sebagainya. Tapi jangan salah, perempuan dikasih yang buruk juga di 2 kali begitu juga sebaliknya. Banyak wanita juga yang ketika sakit pahit kan bisa menciptakan perang dunia ketiga keempat ya kan. Bahkan makanya ada alasan kenapa nama-nama badai di dunia itu nama-nama perempuan. Badai Katarina, badai Lanina. Hati-hati Anda. So balik ke pertanyaan tadi sahabat Way Out, kasih kesempatan, ciptakan ruangan kerja yang aman dan nyaman, empowered para wanita. Bilang sama mereka, you can do it. Di perusahaan ini kalau kamu mampu, kamu bisa naik, kamu bisa maju. Sama ini kalau kayaknya di negara-negara maju udah lebih ini ya, udah lebih common gitu. Yes. Kalau misalkan ada karyawan perempuan yang hamil dan melahirkan, mereka tuh dapat paid leave, dapat cuti yang berbayar, itu ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan gitu kan. Ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan sampai anaknya disapih gitu. Itu juga menurut aku salah satu kebijakan salah satu kebijakan yang juga mensupport perempuan, dan itu pada kodratnya loh. Yeah. Kan kalau kerja siapapun bisa kerja, tapi mensupport perempuan menjalankan kodratnya ya itu tadi gitu kan, dengan memberi paid leave. Yang membuat manusia terus ada ya wanita, Bel. Iya benar. Kalau nggak ada wanita ya. Betul sekali itu. Kalau nggak ada perempuan, umat manusia musnah lama-lama. Nah, kayaknya menangkapnya salah dia kayaknya. Enggak. Well, nih ada lagi nih. Nah, ini mirip yang tadi kita bahas sebelumnya nih. Halo Way Out, saya berniat mau kuliah, tapi abang saya bilang nggak usah sekolah tinggi-tinggi, cari duit aja langsung. Mohon advice-nya, padahal saya seorang perempuan yang punya mimpi besar dan merasa perlu untuk menuntut ilmu lebih tinggi. Kalau kata lagu kan mimpi adalah kunci ya. Iya kan? So, ya bermimpi aja. Dulu aku juga, orang bilang paling jauh SMA. Paling jauh SMA lo. Puji Tuhan sekarang hampir menyelesaikan studi doktoral. Jadi bagi wanita, ya mimpi aja, berharap lakukan yang terbaik. Sekolah, kalau mau sekolah, kalau mau ambil S2, mau ambil S3. Udah banyak sekarang perempuan-perempuan profesor, dokter, dan sebagainya. Oh, satu lagi. Untuk pertanyaan sahabat Way Out yang ini, ya jadi jangan takut untuk bermimpi, mau orang bilang apa, kalau you have the dream, go pursue your dream. Ya gitu ya. Nah, untuk pertanyaan penutup nih, Bib. Ini mungkin agak sedikit. Gak kerasa ada penutup ya? Hah? Iya, nggak berasa loh. Kita ngobrol-ngobrol soal topik. Nah, kalau ngomongin wanita ini menarik ya. Tadi aku bilang menarik, tapi cukup kontroversial juga di masyarakat. Nih, ini mungkin juga sering dipakai juga untuk dalam kalangan gereja, gitu. Soal posisi perempuan. Dan ini aku pernah bahas sama kamu beberapa waktu yang lalu gitu. Ada ayat dalam kitab, I forgot 1 atau 2 Timotius yang bilang perempuan tuh udah diem aja deh. Gitu. Pokoknya inti ayatnya adalah perempuan diem aja, nggak usah banyak omong, istilahnya kayak gitu. Nah itu tuh sering dipakai, sering dicomot-comot, dan mungkin apa ya, jadinya dipakai oleh beberapa kalangan, beberapa komunitas. Udahlah perempuan diem aja lah gitu. Nah itu dari sisi teologisnya sebenarnya gimana sih? Apakah memang iyakah Rasul Paulus bilang sama Timotius, udah bilangin aja perempuan-perempuan di zaman lu suruh diem aja, atau gimana? Ya, untuk membaca Alkitab kita perlu melihat latar belakang, konteks sejarah, dan sebagainya. Kita perlu melihat baik konteks sejarah dekat, jauh, dan sebagainya. Nah, ketika membaca ayat itu, Rasul Paulus tuh melihat yang terjadi di masyarakat pada masa itu. Bahwa masyarakat pada masa itu ada banyak orang-orang, para wanita-wanita yang baru bergabung dari kuil-kuil. Di sekitar mereka kan Korintus sebagainya banyak kuil-kuil. Kuil dewa Athena, kuil dewa dan sebagainya.
Jadi banyak orang yang dari luar baru datang masuk ke dalam persekutuan, istilahnya pada masa itu bukan orang Kristen tapi jalan kebenaran, jalan hidup, jalan kebenaran. Nah, di konsep itu perempuan-perempuan tersebut itu mereka memimpin, mereka memiliki sebuah kepemimpinan. Nah, mengapa Rasul Paulus ngomong itu? Kita perlu melihat konteksnya. Rasul Paulus bukan bilang wanita nggak boleh ngomong, bukan wanita nggak boleh mengajar, bukan wanita nggak boleh memimpin. Tetapi dalam konteks itu tersebut supaya nggak ada yang namanya perdebatan, supaya ibadah jalannya tertib, supaya ibadah jalannya tuh kalau orang-orang baru masuk nggak ngerti konsepnya, nggak ngerti latar belakangnya, nggak ngerti firmannya, dan ketika mereka langsung masuk ke dalam itu akan menjadi nggak ada benih-benih yang aneh-aneh lah ya dari kepercayaan-kepercayaan ini panjang banget nih kalau mau dieksposisi, kalau mau dieksegesis word by word. Coba disederhanakan, coba Pak disederhanakan. Iya, jadi intinya bahwa banyak wanita-wanita dari kuil-kuil, dari penyembahan-penyembahan berhala yang baru masuk, bahkan beberapa mereka menyusup ke dalam persekutuan itu, ke dalam orang benar. Nah, Rasul Paulus bilang untuk supaya tenang, supaya keadaan nggak ribut dan sebagainya, jangan. Jadi harus melihat ayat itu ditujukan kepada jemaat pada masa itu dengan latar belakang seperti itu, dengan keadaan yang seperti itu. Seperti itu sih. Berarti dalam pengaplikasiannya untuk komunitas-komunitas atau perusahaan atau gereja-gereja yang ada di zaman modern sekarang, gimana menempatkan perempuan dalam posisi seperti sekarang itu? Banyak kok para perempuan-perempuan yang memimpin, banyak banget. Banyak pendeta-pendeta yang dipakai Tuhan hebat dan luar biasa. So kalau memang Tuhan pakai, Tuhan urapin, Tuhan panggil, why not? Oke. Wah, seru banget pembicaraan kita soal perempuan di mata Tuhan ini. Jadi mungkin untuk sums up, untuk mengambil kesimpulan dari topik kita selama kurang lebih 1 jam ini dalam Way Out adalah bahwa perempuan di mata Tuhan itu sangat berharga. Tuhan menciptakan perempuan sebagai seorang penolong. Artinya kalau seorang penolong bukan kaum yang lebih lemah, tapi kaum yang bisa menyeimbangkan posisi laki-laki, memperlengkapi laki-laki. Dan balik lagi bukan masalah gender, tapi adalah masalah spirit yang ada di dalamnya. Bagaimana karakternya di dalam Tuhan, bagaimana intimasinya, kedekatannya dengan Tuhan yang menentukan apakah orang ini mungkin dalam posisi-posisi yang krusial, posisi-posisi yang penting, yang esensial dalam kepemimpinan. Balik lagi kepada karakter dan juga rohnya ya, spirit yang ada di dalamnya, bukan lagi bicara soal gender apakah dia perempuan atau laki-laki. Seperti itu teman-teman, semoga menjadi way out, menjadi jalan keluar, memberi jawaban juga buat teman-teman yang mungkin sedang dalam pergumulan atau mungkin juga sedang banyak berpikir, banyak merenung soal sebagai perannya sebagai perempuan dalam masyarakat atau dalam keluarga. Semoga menjadi jawaban. Dan sampai ketemu dalam Way Out episode selanjutnya dengan topik lainnya yang juga pastinya akan menarik dan memberkati teman-teman semua. Sampai jumpa. Bye-bye. God bless you.